kita punya masalah paradigma yang selama ini tuh belum tersentuh gitu. Halo sahabat BPHN, insan pengayoman dan sobat juara di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast kita pada program Juara, Jurnal Resfinding dan Artikel Hukum Bersuara. Senang sekali pada hari ini saya Lewinda Oleta bisa mengupas salah satu jurnal yang diterbitkan pada volume 10 nomor 2 tahun 2021 yang menurut saya sangat menarik, yang berjudul Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia. Sekilas kalau kita melihat judulnya, tulisan ini tampaknya akan berbicara terkait penataan regulasi di Indonesia. Di mana kalau kita kembali mengingat bahwa pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, bahwa penataan regulasi merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi hukum jilid 2. Selama ini, paradigma penataan regulasi di Indonesia masih berfokus pada penataan peraturan perundang-undangan dengan negara sebagai regulator utamanya. Namun, menurut penulisnya, paradigma ini sebetulnya memiliki banyak kelemahan yang tidak kompatibel dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penataan regulasi itu, yakni menciptakan regulasi yang fleksibel, efektif, dan efisien. Pemikiran ini sangat menarik untuk kita ulik langsung dari penulisnya. Oleh karena itu, kita hadirkan langsung penulisnya. Saat ini sudah hadir secara langsung bersama dengan saya, penulis dari jurnal yang berjudul Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Indonesia, yaitu Mbak Fiona Wijaya. Halo Mbak Fiona. Halo Mbak Winda. Selamat datang Mbak Fiona di program Juara. Sobat Juara, perlu kita ketahui bahwa Mbak Fiona ini merupakan salah satu ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin untuk lebih jelasnya, boleh sedikit nih Mbak Fiona memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk menyapa Sobat Juara. Siap, selamat siang, karena di sini sudah siang ya Sobat Juara. Perkenalkan, nama saya Fiona Wijaya, saya analis hukum di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. Mungkin itu ya, cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fiona. Mungkin kita langsung masuk ke dalam diskusi terkait tulisan ini ya Mbak. Siap. Kalau melihat tulisan tadi seperti kita sampaikan di awal, ini pasti terkait dengan paradigma penataan regulasi ini terkait dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin penonton akan langsung menangkap seperti itu. Tapi kalau boleh lebih lanjut lagi, kita boleh tahu nggak Mbak latar belakang atau mungkin dasar pemikiran dari Mbak Fiona mengangkat dan mengkaji dalam tulisan terkait topik ini. Mungkin boleh cerita sedikit Mbak? Ya, jadi sebetulnya sama yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Winda ya. Ini tuh kan beranjak dari fokusnya Presiden Jokowi untuk melakukan penataan regulasi dari sekitar tahun 2016 mungkin ya, kalau kita sama-sama ingat. Kita selalu dengar keluhan regulasi kita itu banyak masalahnya, dan saya yakin Sobat Juara juga pasti mengalami ya. Kalau ngomongin peraturan itu kebayangnya pasti aduh kayaknya ribet, jelimet gitu, dan kalau istilah kita biasa nyebutnya mereka banyak disharmoni antar aturan, tumpang tindih, terus mungkin juga tidak efektif, memberatkan masyarakat. Nah itu yang awalnya itu menjadi perhatian dari Pak Presiden bahwa ini harus ditata nih. Cuman kalau kita lihat ini udah tahun 2022 gitu ya, jadi udah cukup lama ya, mungkin sekitar 5-6 tahun lah kita secara semakin intens dan serius itu melakukan penataan regulasi. Tapi hasilnya tuh sepertinya tuh belum kelihatan betul gitu. Jadi kalau kita lihat bahkan konferensi persnya Presiden belakangan ini masih terus disebut gitu. Regulasi kita terlalu banyak, regulasi kita bermasalah. Nah itu yang membuat saya penasaran gitu. Sebetulnya kita ada masalah apa sih? Karena kan biasa tuh kalau kita udah mengusahakan tapi tidak menghasilkan, berarti seringkali ada sesuatu yang lebih dalam yang harus diselesaikan. Nah, dalam penelitian saya yang kemudian dituangkan cuplikannya dalam jurnal ini, salah satu yang ditemukan adalah mengenai paradigma penataan regulasi gitu. Jadi dalam tulisan itu saya berargumen kita punya masalah paradigma yang selama ini tuh belum tersentuh gitu. Itu sih latar belakang, dan bagi saya itu jadi urgent karena selama ini kita belum sadar gitu bahwa paradigma ini sesuatu yang sangat penting untuk diselesaikan dalam penataan regulasi. Oke. Menarik dari yang disampaikan oleh Mbak Fiona, para sobat juara. Dari tadi sedikit teaser yang disampaikan oleh Mbak Fiona memaparkan bagaimana pandangan penulis dalam hal ini Mbak Fiona terkait keresahannya
tentang paradigma selama ini. Kalau kita tadi melihat dari pendahuluan yang sempat tadi saya sampaikan, Mbak Fiona mencuplik bahwasanya penata regulasi selama ini tuh memiliki kelemahan gitu. Iya. Di mana negara dianggap sebagai regulator utama ya. Demikian ya, Mbak. Jadi coba dari tadi sebenarnya ini langsung menyambung dari pendahuluan tadi Mbak Fiona sampaikan, tergambar bagaimana kelemahan penataan regulasi itu di Indonesia saat ini. Mbak, kalau boleh dari pandangan Mbak tadi dan juga penjelasan di awal, kita langsung mungkin masuk ke inti pokoknya. Menurut Mbak, mungkin boleh bercerita dari awal bagaimana kelemahan dari apa ya? Mungkin dibilang permasalahan atau kelemahan dari penataan regulasi selama ini. Tadi intinya itu emphasize-nya adalah negara sebagai regulator utama. Iya. Boleh bercerita Mbak? Iya, jadi dari tadi ya kita kan pertama bicara paradigma. Jadi di tulisan itu pertama-tama kita memotret dulu memangnya paradigma penataan regulasi sekarang tuh apa? Tadi yang Mbak Winda bilang ada kelemahannya tuh, emang paradigma yang seperti apa yang ada kelemahannya itu. Nah, dalam jurnal ini kemudian saya pakai teori ya, salah satu teorinya itu ini masih jarang banget saya temukan digunakan di Indonesia terutama, namanya regulatory character. Jadi dia memotret interaksi antara peraturan dengan konteks sosialnya, karena itu kemudian jadi nilai-nilai yang mempengaruhi semua proses pengelolaan peraturan. Nah, salah satu dari regulatory character yang nampak itu adalah yang Mbak Winda sebut, yaitu kita itu punya kecenderungan menjadikan negara sebagai satu-satunya regulator dan peraturan perundang-undangan sebagai regulasi utama gitu. Padahal sebetulnya negara itu sangat terbatas gitu. Dia nggak akan pernah bisa lari bersama-sama dengan perkembangan masyarakat yang sekarang makin cepat ya. Kemudian peraturan perundang-undangan kita semua tahu itu proses bergeraknya sangat lambat karena harus lewat prosedur gitu kan, panjang. Nah, jadi ini yang kemudian saya bilang sebagai paradigma yang memiliki kelemahan yang fatal. Kenapa? Karena kalau kita terus-menerus mikirnya itu regulasi itu harus dibuat oleh negara, bentuknya peraturan perundang-undangan, dia nggak akan pernah bisa mengimbangi kecepatan yang diharapkan gitu oleh masyarakat, oleh dunia gitu. Nah, itu adalah bagian pertama saya dari pembahasan di jurnal ini, yaitu memotret bagaimana sih paradigma kita yang kemudian kesimpulannya tuh ada dua. Negara kita punya perspektif sangat sentralistik, sangat kuat di negara, padahal saya di luar negara itu ada banyak aktor lain yang bisa membantu gitu melakukan regulasi terhadap masyarakat. Oke, baik. Jadi Sobat Juara, dari penjelasan Mbak Fiona barusan, kita bisa sedikit, kalau nanti lebih lanjut kita bisa baca di dalam jurnal Resfinding yang cetak, tapi kita bisa menangkap bagaimana paradigma selama ini dari ide Mbak Fiona, yaitu bagaimana kita mulai sedikit demi sedikit, mungkin dengan by the time, ini bukan suatu ide yang singkat, bisa untuk dilaksanakan begitu ya Mbak? Betul. Karena ide ini membutuhkan waktu yang panjang, karena memang basicnya adalah perubahan paradigma. Paradigma yang benar-benar, kalau dibilang kontradiktif, mungkin bukan kontradiktif, tapi perbedaannya cukup signifikan gitu dibandingkan dengan yang sekarang. Gitu. Mbak, kalau boleh tahu dari tulisan ini kan, saya yakin ini bukan tulisan yang hanya sekedar ide sesingkat sekilas gitu. Kalau boleh tahu Mbak, ini referensi-referensi yang Mbak bisa dapatkan ini dari mana ya Mbak untuk menuangkan? Iya, jadi ini sebetulnya tulisan yang dicuplik ya atau diperas gitu dari hasil penelitian saya waktu saya lagi mengambil studi magister. Nah, jadi di situ waktu itu akhirnya saya ketemu dengan sebuah referensi yang memang buat seorang yang berlatar belakang hukum tuh ternyata ada ya referensi seperti ini gitu. Itu dari teori-teori regulasi kontemporer gitu yang ternyata kalau di Indonesia tuh belum terlalu berkembang lah gitu. Beberapa ahlinya itu yang dipakai di tulisannya sebetulnya banyak sekali, tapi saya cuman pakai 3 teori. Yang pertama tadi yang regulatory character dari Fiona Haynes itu, dan ada 2 ahli lagi yang teori utamanya saya pakai itu
Profesor John Braithwaite, dia mengemukakan teori namanya responsive regulation. Nah, kalau kita tahu biasanya anak hukum taunya teori hukum responsif. Nah, sebetulnya ini ada teori yang agak berbeda tapi sedikit mirip, dia responsive regulation, itu dari John Braithwaite, dia profesor dari Australia ya. Terus satu lagi itu regulatory state dari ahlinya namanya Colin Scott, itu dari kalau nggak salah dari Inggris ya. Jadi referensinya memang banyak dari luar negeri nih Mbak Winda gitu. Jadi sebetulnya tulisan ini tuh teaser dari teaser. Apa ya maksudnya? Jadi tulisan ini tuh benar-benar pembukaan gitu dari bagaimana kita melihat teori-teori itu kemudian menerjemahkannya ke dalam konteks Indonesia, karena ahli-ahli ini kan dari luar negeri semua gitu, dengan sejarah yang berbeda, konteks sosial yang berbeda. Tapi waktu saya meneliti tuh banyak hal yang relevan yang bisa kita coba daratkan. Tapi harus tadi seperti Mbak Winda tuh udah tepat sekali menyebutkan, ini proses perubahan paradigma ini proses yang panjang gitu, dan kebetulan saya belum menemukan banyak ahli yang dalam negeri nih gitu sebagai referensi gitu. Jadi memang kalau nanti dilihat di jurnal referensinya banyak sekali ahli asing, sementara referensi domestiknya itu banyak untuk memotret praktek-praktek regulasinya. Itu kalau yang dari lokalnya saya ngambil lokal, dari domestiknya saya ngambil kebanyakan dari instansi pemerintah ya, karena kita banyak yang diskursus tentang reformasi regulasi itu banyak di instansi pemerintah. Terus ada juga dari PSHK, ada juga dari Bappenas, BPHN, PSHK bukan instansi pemerintah ya, gitu. Dan dari beberapa penelitian jurnal, terutama yang fokusnya di peraturan perundang-undangan dan penataan regulasi. Baik. Kalau tadi barusan kita dengar Mbak Fiona banyak ngambil referensi dari buku-buku literatur akademis dari luar negeri atau internasional. Mungkin Mbak boleh cerita sedikit mungkin tulisan ini atau paradigma ini pastinya dari studi-studi di luar negeri sudah pernah dilaksanakan gitu. Pasti ada benchmark-nya gitu. Betul. Kalau boleh sedikit sharing Mbak, mungkin dari mana ya contoh yang benchmark yang bisa langsung kita lihat gitu, di negara mana gitu. Nah, sebetulnya yang paling banyak mempengaruhi pemikiran saya tuh teorinya John Braithwaite ya, dan dia tuh basisnya kan memang di Australia. Tapi dia ahli regulasi dan dia punya pengalaman banyak sekali gitu. Jadi dia tuh mengembangkan teori responsive regulation itu dengan melihat praktek-praktek di Amerika sekitar tahun berapa ya, udah tua banget, mungkin tahun 70-80-an gitu. Jadi dipotret, kemudian dia lihat beberapa praktek di Inggris, terus di negaranya sendiri di Australia, barulah dia kemudian membuat teori responsive regulation itu di sekitar tahun mungkin 90-an. Jadi ini bukan teori yang betul-betul fresh from the oven ya, sebenarnya udah agak lama. Nah, karena udah lama itu kemudian teori ini udah sempat dipakai di berbagai negara, dan di setiap negara tuh ada modifikasinya, ada pendaratannya, bukan cuma di semua negara. Kadang di setiap bidang sektor itu dia ada modifikasi lagi. Jadi misalnya ketika responsive regulation dipakai dalam konteks regulasi perpajakan di Australia. Nah, dia ada lagi gitu. Dia bahkan sampai ada buku-buku tersendiri tuh untuk di bidang kesehatan, di bidang apa, karena prakteknya kayak sekali. Cuman memang benchmark itu nggak terlalu nampak di dalam tulisan ini, karena kan di sini masih betul-betul ide abstraknya. Nah, makanya tadi saya bilang ini teaser dari teaser gitu ya. Saya punya PR sebetulnya untuk tadi ya meneruskan tulisan-tulisan itu supaya bisa lebih nampak sebetulnya dia pendaratannya gimana. Betul sekali. Sobat Juara, kalau mungkin boleh sedikit sharing, ini waktu ketika saya memprepare dari materi ini, saya membaca, khususnya di kita ya Mbak, kita sebagai analis hukum di institusi yang memang berada di dalam tahapan pembentukan dan akhirnya penataan gitu. Ini kita sangat akan relevan, relate banget dengan yang disampaikan dalam teaser ini. Sangat menarik bagaimana perubahan paradigma. Jadi kita tidak cerita teknis dulu, kita cerita paradigma dulu gitu ya Mbak. Ya, kita cerita tentang paradigma bagaimana penataan regulasi di Indonesia saat ini. Mungkin bukan harus, mungkin ini bukan suatu kewajiban ya Mbak, tapi bagaimana mungkin pilihan paradigma kita, opsi kita untuk bagaimana mencoba memiliki atau menerapkan satu
kalau paradigma mungkin ini paradigma ada judulnya, bagaimana satu pilihan pemikiran, Betul. bagaimana pilihan opsional kita dari cara-cara dalam tanda kutip konvensional kita selama ini gitu. Kita move on dari hal-hal yang mungkin selama ini teman-teman di kementerian lembaga melakukan, ya terutama di kita gitu, di bagian pembentukan, bukan ya begitu ya Mbak? Oke, kalau boleh tahu Mbak, kira-kira ini jurnal pasti nanti cocok untuk kita pasti. Saya sebagai pembaca, sebagai juga analis hukum, menurut saya tawaran paradigma ini sangat-sangat menarik gitu. Terlepas dari waktu, terlepas dari mungkin energi, power, budgeting yang kita perlukan, tapi paradigma ini sangat menarik gitu. Kalau boleh tahu Mbak, selain daripada kita, mungkin kementerian lembaga, mungkin para mahasiswa hukum, mungkin kira-kira ini tulisan ini bisa menyasar atau mungkin dibutuhkan oleh siapa gitu Mbak, sebagai sasaran Mbak? Memang target utama tulisan ini adalah seluruh pihak ya yang terlibat secara intens dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan, kemudian penataan gitu ya peraturan perundang-undangan. Jadi tadi Mbak Winda sudah sebut ya, analis hukum itu pasti bisa mendulang banyak ide baru meskipun mungkin setelah baca jadi pusing gitu kan. Terus para perancang gitu itu juga pasti bisa mendapat banyak inspirasi. Nah, yang menarik tuh sebetulnya ya akademisi mungkin akan suka ya karena kan ini sifatnya teoretik abstrak gitu. Tapi mungkin yang akan menarik itu ketika orang-orang non hukum tapi kemudian terlibat karena kan pembentukan regulasi itu tidak mungkin tidak melibatkan orang hukum ya, terutama dalam aturan-aturan yang sifatnya sektoral, misalnya lingkungan hidup atau apa. Nah, sebetulnya mereka penting juga membaca tentang paradigma ini karena nanti di masa depan yang kita tidak tahu berapa lama itu ya, kata Mbak Winda pasti lama, regulasi itu harus bisa keluar dari eksklusivitas orang hukum. Karena regulasi yang efektif itu nggak bisa disusun oleh ahli-ahli hukum. Makanya saya mengkritisi cara pandang yang menempatkan peraturan perundang-undangan itu jadi sangat dominan. Karena seringkali dia nggak bisa menjangkau sampai ke bawah dan nggak bisa cepat. Nah, jadi sebenarnya tulisan ini terbuka juga ya untuk dibaca oleh mereka-mereka yang mungkin orang ahli-ahli yang suka dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, supaya sama-sama sadar bahwa paradigma ini tuh ada, paradigma ini bermasalah, paradigma ini bisa menghambat kita kalau kita mau jadi negara modern yang bergerak dengan cepat, lalu kita bisa sama-sama gitu memetakan, merumuskan saya gimana mengubah paradigma ini ke arah yang lebih fleksibel, lebih efisien, sehingga peraturannya nanti bisa betul-betul lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi multidisiplin, yang bukan orang hukum pun sebetulnya saya undang untuk coba baca gitu, karena bahasannya sebetulnya nggak hukum-hukum amat gitu ya. Meskipun ya pasti terasa lah sisi hukumnya, tapi sebetulnya banyak ide di situ menawarkan non hukum, bahkan salah satu solusi yang ditawarkan dalam buku, dalam tulisan ini gitu kan, yang nanti bisa teman-teman baca, solusinya pun bahkan tidak datang dari lembaga negara gitu ya, tapi dari asosiasi perusahaan dan dalam bidang yang sangat menarik yaitu penggunaan energi surya. Jadi gimana asosiasi itu, bayangkan ini berarti bukan orang-orang hukum nih, asosiasi perusahaan itu bisa membuat regulasi efektif mendorong penggunaan energi terbarukan yang seringkali justru kan mentoknya di pengaturan gitu ya. Nah, jadi ini semua orang bisa baca, terutama mereka yang terlibat dalam pembentukan, dalam pengelolaan ya, bukan cuma pembentukan, pengelolaan, penataan peraturan perundang-undangan. Oke. Menarik, sangat menarik Sobat Juara. Tulisan ini menyampaikan ide yang sangat futuristik menurut saya. Iya, betul, futuristik. Ide yang sangat futuristik. Bagaimana penataan regulasi di Indonesia. Bahkan yang paling menarik adalah melibatkan banyak pihak, bukan hanya orang hukum saja. Betul. Bahkan contoh tadi seperti yang Mbak Fiona sampaikan, penggunaan energi tenaga surya itu bisa diterbitkan ya, didorong oleh satu asosiasi pengusaha kalau tidak salah. Kalau teman-teman boleh baca lebih lanjut lagi, asosiasi pengusaha menerbitkan satu regulasi yang regulasi ini terbit dari orang-orang yang justru bukan hukum ya Mbak, bukan hukum, mereka sendiri ya, gitu. Dan mengikat dan berhasil. Betul, dan berhasil. Nah, goalsnya adalah efektif, berhasil. Bagaimana? Jadi proses paradigma itu bukan hanya sekedar
nanti bagaimana teknisnya, tapi bagaimana peraturan itu bisa efektif. Betul. Itulah tujuannya tadi. Seperti di awal, bagaimana suatu tujuan penata regulasi yang kompatibel, efektif, efisien itu tercapai. Betul. Ya, mungkin seperti itu. Kira-kira ya Mbak ya, yang mungkin ingin disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Melalui podcast ini, kita bisa melihat teaser, tapi untuk lebih lanjut, teman-teman bisa, Sobat Juara, bisa melihat langsung, membaca langsung, memahami, mungkin langsung bertanya kepada Mbak Fiona nanti di BPHN. Oh ya, boleh banget. Saya akan senang sekali tuh. Terkait bagaimana paradigma penataan regulasi di Indonesia ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Fiona yang berkenan pada kesempatan podcast hari ini untuk menyampaikan teaser dari tulisannya. Mungkin harapan-harapan Mbak Fiona kira-kira bagaimana nih dengan tulisan ini ke depan gitu? Harapannya yang baca banyak dan tentu sebetulnya saya berharap orang nggak cuma baca kemudian menerima. Tapi tadi kita punya PR menerjemahkan. Jadi saya sebetulnya berharap dari jurnal ini dia bisa menimbulkan diskursus dengan angle yang baru. Ya, dan tentu justru saya menunggu masukan, kritik, cara pandang lain gitu ya, karena ini tadi saya sudah sebut ini angle yang belum banyak disentuh di Indonesia. Jadi ketika nanti ada yang rekan-rekan baca setelah baca teaser ini kan nonton teaser ini penasaran, betul kata Mbak Winda, kita menunggu sekali, mungkin mereka bisa drop di kolom komentar gitu ya, atau mungkin langsung kontak ke admin menanyakan kontak saya juga boleh untuk kita meneruskan diskusi, karena ini sebuah proyek yang jangka panjang dan tulisan ini hanya pembuka dari bahasa saya, kita nih apalagi yang masih ahli-ahli hukum muda gitu ya, untuk kemudian memetakan bersama ke depannya kita mau kemana gitu. Jadi harapan saya besar. Makasih loh sudah diundang di Juara ya untuk menyampaikan pesan ini ke audiens yang lebih besar. Baik, terima kasih banyak Mbak Fiona atas paparannya, sungguh menarik sobat Juara. Apa yang disampaikan oleh Mbak Fiona, mudah-mudahan nanti jurnal ini setelah teaser ini akan semakin banyak dibaca, akan semakin juga paradigma itu mulai sedikit bagaimana ya, maksudnya mulai berkembang gitu, mulai berkembang gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Fiona untuk paparannya hari ini. Kita tunggu karya-karya jurnal Resfinding dan artikel hukum bersuara lainnya. Dan kami siap untuk bahas dan publikasikan seluas-luasnya. Well, demikianlah episode Juara kali ini. Untuk artikel ini bisa kalian dapatkan secara gratis di website resfinding.bphn.go.id/eJournal. Selanjutnya, kita akan kupas lebih banyak lagi terkait jurnal-jurnal lainnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk dibahas. Dan tentunya akan menambah wawasan kita khususnya dalam pembangunan hukum Indonesia. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, and comment. Dan untuk next jurnal yang ingin dikupas, kalian bisa request di kolom komentar. Saya, Lewinda Oleta, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.